Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan bahas dan luruskan pikiran peternak yang terjebak oleh iklan-iklan obat yang ingin mengejar ayam broilernya itu bisa gemuk. Ini saya luruskan dulu, Pak. Ayam broiler itu hasil seleksi dari para peneliti yang paham mana genetik yang cepat gemuk dan dikawinkan dengan genetik yang cepat gemuk pula dengan tujuan mendapatkan ras pedaging yang unggul yang bisa bertumbuh dalam waktu yang cepat. Hingga datang pada saatnya tahun 2023 ini, ayam broiler itu sudah mampu mencapai bobot 1,8 kg sampai 2 kg dalam waktu 30 hari. Ini sudah disetting begitu. Ya, memang ayam broiler kemampuannya seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa masih banyak saja iklan atau bahkan peternak yang pusing mengatakan bagaimana sih caranya bobot ayam broiler itu bisa sampai 2 kg dalam waktu 30 hari. Aneh kalau saya bilang, Pak. Sudah jelas dilakukan penelitian dan itulah kemampuan ayam broiler, tapi mereka itu nggak bisa ngeluarin kemampuan ayam broiler itu. Malah sibuk mencari obat-obatan yang tidak jelas karena termakan iklan-iklan obat yang tidak jelas pula. Kuncinya satu, bibit harus bagus. Syarat bibit bagus apa? Minimal bobotnya 38 gram, kalau bisa di atas itu. Yang kedua, pakan harus bagus. Kalau Anda sudah punya pakan yang bagus, Anda nggak perlu lagi vitamin yang dijual di iklan-iklan itu. Ya, yang iklannya ajaib. Yang misalnya dia sewa satu peternak, mungkin dia endorse satu peternak, misalnya ini bisa menyebabkan ayam broiler Anda untung banyak dengan mencapai bobot 1,8 kg dalam waktu misalnya 30 hari. Ya memang seperti itu kemampuan ayam broiler. Gak ada dia pun ayam broiler Anda tetap gemuk kayak gitu kalau Anda sudah memenuhi unsur pakan. Ya, unsur pakan. Kalau pakan Anda tidak bagus, Pak, jelek, mau obatnya sebagus manapun, ayam broiler Anda gak akan mampu mencapai bobot 2 kilo dalam waktu 30 hari. Kenapa seperti itu? Secara logika, dosis obat ayam broiler ini kebanyakan 1 gram per 1 liter air atau 5 gram per 1 kilogram pakan. Kebanyakan seperti itu. Apakah bisa obat yang hanya 1 gram, 5 gram membentuk daging pada tubuh ayam broiler? Sedangkan pembentuk daging itu terdiri dari lemak, protein, dan yang lainnya. Bukan hanya vitamin yang terkandung pada obat. Luruskan dulu mindsetnya di sini. Obat-obatan yang dijual pada iklan-iklan itu hanya penambah. Paling dia itu hanya berperan sekian persen, tapi digembar-gemborkan di iklan itu perannya kayak sudah mencapai 80%. Salah besar. Pakan dan bibit itu pengaruhnya itu porsinya besar itu, Pak. Apalagi pakan. Biayanya itu bisa sampai 71% pemeliharaan. Tentu harus dicari yang bagus. Bibit pun begitu. Nah, kalau Anda sudah dapat bibit yang bagus, bisa dapat pakan yang bagus, saatnya Anda mikirkan yang namanya perawatan. Ayam broiler pemanasnya jangan sampai salah, dimaksimalkan. Masa brooding jangan sampai ada kesalahan. Buka tutup tirai jangan ada kesalahan. Karena perawatan ini erat kaitannya dengan masalah kesehatan ayam broiler dan metabolismenya tentunya. Metabolisme tubuh ayam itulah yang membuat ayam broiler itu cepat lapar dan mengkonsumsi makan yang lebih banyak untuk diubah menjadi daging. Ya, Pak ya. Nah, contohnya begini, ayam broiler sudah berusia 10 hari tapi tirainya nggak pernah dibuka. Ayam broilernya jadi kepanasan, menggap-menggap, dan apa yang terjadi? Oksigen bersih tidak masuk ke dalam kandang dan metabolisme tubuh ayam broiler itu terganggu. Efeknya ayam broiler jadi malas makan. Sebenarnya yang perlu dipelajari di ayam broiler ini satu, cara melihat bibit. Yang kedua, harus tahu mana pakan bagus, mana pakan jelek.
Yang ketiga, tahu cara merawat ayam. Bukan belajar melihat iklan obat. Di dalam pakan ayam broiler, semua vitamin itu sudah ada di dalamnya. Saya berani pelihara ayam broiler dari dulu. Saya bilang kalau bibitnya bagus, pakannya bagus, udah nggak usah saya pakai obat. Berani saya. Tapi tetap saya pakai vaksin. Kalau vaksin beda cerita, Pak. Dia kayak sedia payung sebelum hujan. Karena kan penyakit ini banyak. Kadang dibawa orang yang berkunjung di kandang, kadang dibawa angin, cuaca, dan segala macamnya. Ya, jangan pusing-pusing mikirin ayam broiler gemuk. Kalau ternyata ayam broiler Anda itu kurus, itu yang tidak normal. Nah, itu kayaknya salahnya dari mana? Perawatan. Atau Anda salah pilih bibit, atau salah pakan. Nah, itu ya, bukan karena Anda nggak pakai obat yang diiklankan orang itu. Orangnya berdiri di atas kandang, di ribuan ayam, terus bilang, semenjak saya memakai merek obat ayam saya ini sekarang menjadi gemuk, lebih gemuk, dan FCR-nya rendah. Itu iklan, Pak, pahami itu iklan, jangan tergoda. Termasuk saya sekarang, kalau misalnya ayam saya gemuk, ayam saya bisa panen lebih cepat, dan saya ini kebetulan kan seorang YouTuber. Banyak, Pak, yang nelpon saya mau endorse obat penggemuk ayam itu. Saya nggak mau gitu loh. Karena kenapa? Rata-rata persyaratan saya ketika ingin mengendorse itu berat. Dulu waktu tahun 2020 saya ditawarkan endorse, dikirimi satu kardus tuh obat, salah satu probiotik, bilang ini bisa menggemukkan ayam lebih cepat. Saya percaya, Pak, tapi saya akan share apa adanya ke publik. Dan dia nggak mau. Dia maunya begini, tolong pasarkan saat Bapak mulai panen. Waduh, gitu loh. Jadi ketika saya ngobrol, dia maunya obatnya itu ditaruh di depan. Boleh kayak gitu, tapi ya kalau hanya ditaruh saja boleh. Tapi kalau bilang obat ini bagus, saya nggak berani, karena saya saja belum coba. Itulah saya hati-hati dalam menerima endorse, karena omongan saya ini sebagai YouTuber peternak tentu akan banyak dipercaya oleh para peternak pemula di Indonesia. Ingat, obat-obatan atau vitamin yang diiklankan atau dijual di pasaran bukan mereka yang membuat ayam broiler Anda itu gemuk. Ya, jangan sampai Anda salah berpikir. Yang membuat gemuk ayam broiler Anda itu adalah pakan yang berkualitas dan perawatan yang bagus. Vitamin dan obat-obatan yang dijual di pasar itu hanya sebagai pelengkap. Misalnya kondisi ayam broiler Anda tanpa obat-obatan itu hanya 80%. Tapi ketika Anda berikan obat-obatan dan vitamin, itu akan menunjang performa mereka lebih bagus lagi, mungkin sampai dengan 10%. Jadi yang tadinya 80% itu bisa sampai ke 90%. Dan bukan karena mereka, sekali lagi saya katakan, akan menggemukkan itu. Ya, yang menggemukkan apa tadi? Protein, lemak, karbohidrat, dan sebagainya. Kalau vitamin itu mungkin hanya membuat mereka lebih sehat saja, membuat mungkin energi mereka itu lebih bagus lagi dan gak gampang sakit. Kalau ada obat-obatan yang mengiklankan cepat menambah bobot ayam broiler, jangan percaya. Tapi kalau iklannya seperti ini, akan membuat ayam broiler Anda lebih sehat lagi. Itulah iklan yang benar. Bukan cepat menambah bobot ya, akan membuat ayam broiler Anda lebih sehat lagi dan gak gampang sakit. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Seperti contohnya iklan obat lalat yang saya tayangin ini, ya, yang saya bilang obat lalat saya ini bukan obat-obatan untuk ayam broiler, tapi untuk meracuni lalat yang sering menggerumuli ayam broiler. Kalau lalatnya hilang, apa yang terjadi? Ayam broiler Anda lebih sehat dan Anda nggak didemo warga. Itu loh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.